Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, maraknya perkembangan Kota Jambi ternyata tidak hanya menarik bagi para investor, bagi para pebisnis ataupun orang yang merantau ke Jambi untuk mengambil jenjang pendidikan. Tetapi ada yang menarik lagi di situ, juga menarik bagi anjal alias anak jalanan dan rombongan gepeng atau rombongan pengemis. Dan ternyata ini sudah cukup meresahkan bagi Kota Jambi. Dan kita juga tahu pasti bahwa Kota Jambi ini adalah etalasenya Provinsi Jambi, yang juga kita tahu adalah ibu kotanya Provinsi Jambi. Tentunya ini akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Dan kita juga sudah hadirkan narasumber yang punya kompetensi yang luar biasa terkait dengan tema tadi. Langsung saja kita sapa. Pertama Pak Ferryadi. Beliau adalah Kasat PP Pol PP Kota Jambi. Apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Hari ini sudah dekat ya menjelang, kalau hari besar agama kan menjelang bulan haji, Lebaran Haji, Idul Adha. Tentunya ini akan marak lagi Pak ya. Nanti kita akan bahas. Terima kasih Pak udah hadir di Dialog Orasi. Berikutnya Kak Bu Yunita, Kadis Sosial Kota Jambi. Apa kabar Bu Yunita? Alhamdulillah baik ya. Segar ya? Alhamdulillah. Ya. Apa karena memang bawaannya segar atau suka makan yang segar-segar? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, baik pemirsa, nanti kita 1 jam ke depan kita akan mengupas terkait dengan maraknya anjal dan gepeng di Kota Jambi. Kita langsung ke Pak Ferry dulu lah. Ternyata Pak Ferry, Kota Jambi ini tidak hanya menarik bagi investor. Perhotelan kan juga marak nih tumbuhnya. Hotel bintang 4 aja ada di Jambi. Berarti kan memang tinggi daya kunjungnya. Kemudian kampus bermunculan. Dan mahasiswanya juga datang tidak hanya dari Pulau Sumatera, bahkan dari luar Pulau Sumatera, Pulau Jawa aja juga sudah masuk. Kemarin kita tamu kafe ini ada yang dari Malaysia yang bersekolah di Jambi, di Kota Jambi, dan itu semuanya berdomisili di Jambi, Pak. Nah, yang menariknya lagi, rombongan anak jalanan ternyata itu juga menjadi mungkin Jambi ini menjadi prioritas utama bagi mereka. Yang informasi yang kami dapat itu mereka bukan orang Kota Jambi, bukan orang dalam Provinsi Jambi. Nah, melihat fenomena ini sebenarnya apa Pak yang terjadi di Kota Jambi ini terkait dengan anjal ini? Terima kasih Bang Ari. Memang 2-3 tahun ke belakang Kota Jambi marak dengan datangnya pengemis. Ya. Apalagi di bulan puasa kemarin Ya. tuh sangat ramai. Dan kami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang memang mempunyai tugas yang pertama penegak peraturan daerah dan peraturan wali kota. Yang kedua penyelenggaraan tertib umum, Linmas, dan pelindungan masyarakat. Nah, kemudian kami punya kewajiban untuk menjamin masyarakat beraktivitas. Beraktivitas baik dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja pulang lagi ke rumah, atau sekolah atau kemanapun. Aktivitas masyarakat ini jangan sampai terganggu. Nah, salah satu yang mengganggu yaitu aktivitas anjal di jalanan. Gerangan peristiwa mengganggu. Mereka beraktivitas di persimpangan jalan, di lampu merah atau tempat lain, termasuk di tempat wisata dan hiburan. Nah, ini kan mengganggu. Dan kami sudah mendapat keluhan maupun hasil kami ke lapangan. Dan ini sudah berulang kali kami tertibkan, tapi memang ini terus kita adakan kegiatan di siang hari, clear siang hari, bergeser setelah kita pulang kerja. Ya, betul. Nah, itu puncak-puncak keramaian ya. Ya, kami dengan Dinas Sosial bekerjasama menentukan titik. Ada 18 titik waktu itu ya, Win ya? Ada 18 titik. Sudah kita identifikasi 18 titik. Sudah kita aman ke 18 titik, muncul titik baru lagi. Berkembang lagi mereka. Nah, kemudian kita rubah lagi polanya.
kita bergerak sesuai dengan titik-titik terbaru dan bergerak dari jam 4 sore, bergeser mereka ke malam. Jadi memang kami itu telah menjadi perhatian kami, dan ini kami tidak akan bosan Oke. untuk tetap menertibkan, dan kami akan terus bekerja sama dengan Dinsos, termasuk kecamatan kelurahan, untuk menjamin masyarakat Kota Jambi tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anjal, gelandangan, dan pengemis. Demikian. Oke. Bu Yunita, ini ada yang membuat kita itu merasa ya setengah-setengah hati lah untuk melakukan, kalau bahasa kasarnya adalah pembasmian. Kenapa? Terkesan kalau seandainya kita memberi uang atau bantuan itu kan seolah kita memberikan bantuan nih. Tapi ternyata kan nggak seperti itu kondisinya. Nah, dari kacamata sosial, apakah ini memang sebagai salah satu pilihan mereka hidup sehingga mereka memilih jadi anjal, tapi pendapatan mereka lebih besar dari pendapatan pekerjaan-pekerjaan formal. Nah, ini gimana, Bu? Ya, terima kasih. Memang kalau fenomena ini ya, apalagi kalau kami melihat dari data-data yang kami temui di lapangan, ini kita bisa melihat bahwa memang secara penghasilan atau secara hidup sebenarnya mereka bisa dikatakan masih di setaranya miskin. Tetapi bukan berarti mereka nggak mampu untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih baik. Gitu. Contohnya seperti apa? Kepemilikan HP, HP ya, HP. Kemudian juga kalau kita melihat masih sehat, muda yang pasti, secara fisik muda, sehat, yang itu sebenarnya merupakan modal kita sebagai manusia untuk bisa bekerja. Itu. Kalau kita melihat ibu-ibunya itu masih dengan kulit yang bagus, artinya skincare-annya jalan, ya Pak ya. Benar. Nah itu. Jadi kalau kita melihat bukan yang sulit gitu ya. Dan saya yakin mereka masih punya kemampuan lain untuk bisa beraktivitas lah untuk pendapatan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena kita bahwa ini kalau dari tahun ke tahun ada peningkatan 100%, Pak. Ya. Peningkatan 100% dari data. Jadi kalau kita jangkau tahun kemarin itu masih di 200-an, ini bisa naiknya bisa kali-kali lipat. Ya. Dan Dinas Sosial, Satpol PP juga terkendala dengan keinginan berderma dari masyarakat yang tinggi. Itu yang kita maksud tadi itu seperti itu, Bu. Ya. Jadi keinginan berderma, rasa kasihan dan sebagainya melihat anak-anak, tetapi pada akhirnya sebenarnya kondisi tersebut membuat mereka tambah kuat lagi di jalan. Gitu kan. Karena kalau kita lihat sambil kita berapa sih penghasilan kalau badut nih, ada kan tempat sewaannya, itu 100.000 per hari. Nah 100.000 untuk sewa, berarti penghasilan untuk dia mendapatkan itu lebih daripada 100.000 gitu. Dan kalau kita tanya anak-anak yang berhasil kita jangkau untuk beli apa, Dek? Beli HP, beli PS. Jadi bukan bicara tentang bahwa mereka nggak bisa makan, itu. Ya, sudah kebutuhan tambahan ya. Sudah kebutuhan tambahan, betul. Ya, itu yang memang kita juga nggak bisa oleh pemerintah sendiri. Masyarakat juga harus memiliki sudah mulai mengantisipasi ini, bahwa yang minta-minta, gepeng, anak jalanan itu bukan karena mereka tidak mampu ya untuk makan dan sebagainya, tetapi memang itu. Dan yang harus dikhawatirkan adalah semangat untuk belajar itu sudah nggak ada. Karena enak ya. Betul. Ketok-ketok, nyanyi-nyanyi sedikit dapat. Iya, betul. Dan itu besar. Tidak perlu ada keahlian khusus. Betul. Oke, ini menarik juga ini, karena memang hadir setiap hari di depan mata kita, dan itu yang akhirnya memang kayaknya memang harus dibantu nih. Yang mudah-mudahan niatnya mungkin entah 1.000, entah 5.000, entah 10.000, mungkin ada yang 50.000, berharap dia akan baik, besok nggak ketemu lagi. Besok ketemu lagi dengan orang yang sama, bahkan dengan pakaian yang sama.
Apa memang itu pola mereka ya kali ya? Iya, Sehingga membuat kita jadi iba. betul. Nah, kalau dari ciri-ciri fisik, Bu, ini buat kita yang awam ya, buat kita yang selalu ketemu nih. Apa sih yang bisa menjadi penentu bahwa ini dia memang benar-benar orang yang tidak mampu, Hmm. dengan orang yang memang itu dijadikan profesinya untuk meminta-minta ini? Oke. Kalau dari urusan sosial Pak ya, Iya. kita bicaranya adalah keterlantaran. Oke. Nah, kalau keterlantaran artinya kalau anak terlantar itu ada 4 indikator. Yang pertama dari fisik. Jelas Oke. fisiknya itu bisa kita katakan kalau kurus sudah kurus tidak terurus. Sangat kurus gitu lah ya. Ya, Oke, sangat dia kurus. bisa punya keluarga, tetapi bisa saja diterlantarkan. Itu bisa dilihat dari perawakan lah secara fisik. Oke. Kemudian dari mental pun kita bisa juga, nah itu memang benar-benar kondisi mental yang tidak terurus. Bahkan kadang-kadang kalau pendiam sangat pendiam, Hmm. ya. Nah, contohnya seperti kita menemukan nih, dia sekolah, anak itu masih ada keluarga, tetapi kadang-kadang kita temukan di mana-mana itu dalam kondisi tertidur. Ya. Tertidur diam di depan Alfa, kadang-kadang Indomaret seperti itu dia. Nah, ini yang kita kalau kita kembalikan lagi ke orang tua, nanti dia posisi lagi. Ternyata Oke. anak itu memang kalau informasinya dari orang tua, mereka dikasih uang, kemudian dia jalan kemana? Nggak sekolah. Nah seperti itu. Itu bisa dikatakan juga, kita nggak bisa katakan dia terlantar, karena sebenarnya dia ada yang mengurus gitu loh. Tetapi ada juga yang punya keluarga, tapi memang tidak terurus. Tidak terurus oleh Gitu. keluarganya. Ya, termasuk juga lansia. Hmm. Izin ini berdasarkan data kita. Oke, oke. Kota Jambi ini untuk lansia terlantar cukup banyak. Lansia terlantar, artinya kita nggak akan menemukan mereka di jalan malah. Oke. Kita akan menemukan di tempat-tempat yang relatif terpencil, dan itu biasanya kita bisa temukan lewat penjangkauan. Misalnya apa itu, Bu? Biar bisa pemirsa Ya. juga tahu. Kondisi seperti miskin ekstrim. Oke, Nah, miskin ekstrim. jadi ya miskin ekstrim itu kita bisa klasifikasikan, termasuk salah satunya adalah lansia terlantar. Oke. Artinya secara fisiknya dia sudah sakit, tidak terurus, tidak ada keluarga, rumah juga menumpang, dan dia nggak akan pernah bisa bayar kontrakan, Mas. Oke. Rumah dikasih tumpangan, kemudian juga ya kondisi tua sendirian. Oke. Itu lansia terlantar kita cukup banyak. Gitu. Oke, baik, Pak Ferry. Ini kan kalau dari penjelasan Pak Ferry awal tadi, Pol PP dengan Dinsos ini sudah akrab sekali nih dalam pelaksanaan tugasnya. Karena apa yang ditemukan akhirnya nanti penyelesaiannya di Dinsos. Nah, yang disampaikan oleh Ibu Yunita tadi, kategori anak terlantar, tidak terurus, kemudian masuk lansia yang tidak terlantar dan tidak terurus juga. Kalau seandainya ketemu dalam proses entah patroli, entah ataupun kegiatan rutin, itu mereka mau diapakan itu, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pak Kasat, ini sempat terputus tadi nih dari penjelasan Ibu Kadis tadi bahwa ya, anak-anak terlantar, kemudian lansia terlantar. Dan dari kriteria yang disampaikan tadi memang ada beda nih dengan yang kita temukan di lapangan. Ya, kalau terlantar itu pasti fisiknya kusut, kurus, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kadis tadi. Kemudian tempat tinggalnya mungkin tidak tahu. Nah, kalau dari kondisi fisik yang ada sekarang ini kan bukannya kinclong, fisiknya bagus, tapi minta-minta. Nah, kemudian yang menjadi titik fokus Pak, yang lansia terlantar ini tadi, anak-anak ya lansia dan anak terlantar, kalau seandainya dalam patroli atau kegiatan rutin di Pol PP itu ketemu, itu penanganannya gimana Pak? Terima kasih Bang. Kita memang sedikit repot dengan anak-anak di bawah umur, karena penjangkauan terhadap anak-anak ini memang harus ekstra hati-hati. Kita tidak bisa menjangkau mereka itu langsung pakai kendaraan patroli, tidak bisa. Karena mereka akan lari.
Iya. Nah, kalau mereka lari membahayakan bagi mereka Pasti. sendiri dan Apalagi di membahayakan jalanan, bagi pengguna lalu jalanan, lintas. Ada mobil, motor. Nah, ini kan Betul. berbahaya. Betul. Nah, jadi memang kalau untuk penanganan anak-anak ini kami sedikit repot dan memang perlu penanganan khusus. Oke. Artinya perlu strategi sehingga anak ini bisa kita jangkau. Kalau yang pernah ketemu yang paling muda anak umur berapa, Pak? Ada yang masih bayi kalau Wah. Jadi memang untuk penjangkauan karena kami punya keterbatasan, ya kita juga tidak bisa menahan mereka lebih dari 1/4 jam. Kemudian juga tidak punya petugas khusus, kami hanya penjangkauan. Nah, itu kami serahkan ke Dinsos Sosial. untuk asesmen. Nanti Dinsos memanggil dari DPM PPA. Nah, kalau untuk perempuan dan anak kan nanti ada OPD sendiri yang menangani. Dan asesmen itu dari Dinsos. Kami penjangkauan, kadang cuma kami data nama. Untuk asesmennya ke Dinsos, karena Dinsos yang punya petugas khusus yang bisa menggali informasi lengkap tentang anak-anak ini. Jadi memang Oke. kami hanya menjangkau, setelah itu kami serahkan ke Dinsos. Dan memang ini penjangkauannya agak susahnya itu tadi. Satu, mereka tetap ada yang mengkoordinir, tapi posisinya entah di mana, kita tidak tahu. Ada yang bisa terdeteksi, kadang-kadang orang tua sendiri ya, yang ada orang tua sendiri yang meletakkan anak-anak itu dengan berbagai macam alasan. Dan pintarnya mereka, termasuk yang jual kerupuk, yang jual tisu. Kalau ibu-ibu yang jual kerupuk atau bapak-bapak jual kerupuk, kita nggak beli, Pak, Bang. Ya. Nah, dipasangnya anak-anak. Tuh. Kita bukan senang dengan kerupuknya, kesian dengan anaknya tadi. Jadi anak itu sudah digunakan untuk itu. Modusnya itu. Ya, jadi ya. yang jual kerupuk macam-macam lah di jalan itu. Itu sebetulnya orang tuanya ada. Itu yang hasil asesmen dari Dinsos. Jadi gunakan empati kita terhadap anak-anak. Dimanfaatkannya itu ya. Dimanfaatkan. Itulah kondisi saat ini. Dan kami sangat hati. Paling takut kami kalau dengan anak-anak ini, kenapa? Sempat mereka lihat seragam kayak saya ini, udah nggak tahu lagi arah mereka lari. Nanti bermain. Nah, nanti persoalan nggak selesai, malah muncul persoalan baru. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi ini perlu kerjasama semua lapisan masyarakat. Bagaimana ini jangan kita pelihara. Kita memelihara. Kalau kita memberi sama kita memelihara, kasihan anak-anak itu. Mereka harusnya di sekolah. Nah, yang kata Abang tadi kan sempat ada yang sampai kena anak bayi, kita kasihan. Anak bayinya jadi korban. Nah, kita kalau peduli ya kita peduli. Tapi kepedulian kita itu menjadi salah saat itu dilanjutkan oleh menjadi model. Secara nggak langsung juga ikut menjerumuskan mereka. Kasihan kan, itu, kasihan lihat anak-anak itu. Anak itu kan nggak ngerti dia, nggak ngerti, dapat uang banyak. Ya paling dikasih apa sih sama orang tuanya? Orang tuanya yang dapat uang. Nah, itu kondisi yang kami arti, Bang. Oke. Baik, Bu Yunita lagi. Ini kayaknya TikTokan nih berdua nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pol PP dengan Dinsos ini memang harus soulmate ya, soulmate Siap. ya, soulmate satu tim. Jadi penjangkauan istilahnya ya, penjangkauan dapat, kemudian untuk asesmen perlakuan semacam kembali lagi ke dinas sosial. Nah, itu kebanyakan dari data yang diperoleh, itu kebanyakan domisili atau status penduduk mereka itu orang Jambi atau luar Jambi, Bu? Ya, ini juga jadi ini kita ya. Pada awalnya sebenarnya kita banyak mendapatkan PM, penerima manfaat ini ya, PPKS ini memang kalau kita ngelihat dari logat ini bukan orang kota. Namun berjalannya waktu ya, ini yang kadang-kadang masalah kependudukannya. Ya, KTP sudah berubah menjadi warga kota. Itu. Berarti status kependudukan mereka dapat sebagai warga kota Jambi ya? Warga kota Jambi. Itu kan artinya bahwa sebenarnya pemerintah juga dihadapkan pada bahwa melayani masyarakat dengan cepat. Termasuk juga layanan kependudukan. Namun pada satu sisi inilah menjadi tambahan beban juga. Karena
kita juga coba menganalisa karena jumlah yang merubah KTP dari jenis pekerjaan menjadi BHL juga sekarang jadi cukup banyak, Meningkat ya. meningkat untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan ya status di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi memang status pekerjaan BHL itu memang ada dalam pilihan untuk Ada dalam pekerjaan pilihan, ya kalau pekerjaan serabutan jadi BHL juga semua ya. gitu. Jadi kalau kita melihat data berapa sih buruh harian lepas itu Ya, kalau ada misalnya itu. pekerja konstruksi sebenarnya Kota Jambi paling banyak. Betul. Nah, gitu. Tetapi kita juga masih mendapatkan pekerja konstruksi dari Pulau Jawa kan? Iya, Gitu, betul. gitu. Menjelang Lebaran hilang semuanya. Betul. Nah, itu. Oke. Itu jadi fenomena juga yang sebenarnya menarik untuk bisa kita kaji ya. Karena apa? Pertumbuhan penduduk, jumlah pada akhirnya orang menetap, pekerjaan informalnya juga yang enggak ini, yang pada akhirnya juga menambahlah data kemiskinan Kota Jambi itu sendiri. Iya. Iya. Dan itu menjadi PR dong bagi Pak Wali Kota. Karena Betul. beliau setelah terpilih kemarin kan Kota Jambi bahagia. Betul. Nah, indikator bahagia itu ya salah satunya ya pendapatan bagus, sekolah bagus, Betul. tempat tinggal bagus, sehingga rasa bahagia itu muncul. Nah, kalau seandainya dengan fenomena yang ada ini, jadi pekerjaan berat dong buat mewujudkan kata-kata bahagia itu Betul. tadi. Iya. Tapi alhamdulillah sekalian untuk sosialisasi kita Oke, ya, nah. karena di kepemerintahan Presiden Prabowo ini ada namanya sekolah rakyat. Oke. Sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dalam kategori desil 1 dan desil 2. Nah, Apa itu desil 1, desil 2? desil 2, desil 1, desil 2 itu sebenarnya di dalam kategori kemiskinan ekstrim. Artinya dengan pendapatan 10.000 lebih sedikit Per hari. per hari per kepala. Kemudian desil 2 di 20.000 seperti itu. Ada kategorinya dan itu sudah ditetapkan di dalam data SEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Oke. Gitu. Nah, anak-anak ini sekarang nanti akan mendapatkan kesempatan ya untuk bisa sekolah dengan sistem boarding. Jadi berasrama. Nah, ini saat ini Dinas Sosial sedang menyeleksi anak-anak dengan baru yang kita buka adalah SMA, mohon maaf. SMA. Sederajat Ya, sementara akan dibuka di Aliatama untuk tahun 2025 ini, tahun ajaran 2025 dan rencananya awalnya 50, ini kemarin ditambahkan kuota 100 anak. Untuk tahap pertama ini, Tahap 100 pertama. anak yang masuk Iya. ke dalam Iya. yang setara dengan SLTA. Betul. Ini akan jadi potensial sekali ya kalau memang kita akan berusaha program pemerintah pusat ini akan berjalan di Kota Jambi sehingga anak-anak ini nanti kelak yang akan mengangkat derajat orang tuanya. Tuanya. Jadi memang nanti anak-anak juga diseleksi, nggak bisa orang yang tiba-tiba jadi miskin karena dia sudah melalui proses seleksi dan tadi. pentahapannya lebih dahulu. Gitu. Karena memang salah satu indikator IPM Indeks Pembangunan Manusia itu kan pendidikan, Bu. Betul. Nah, kenapa yang tadi kita bahas anjal, kemudian gerombolan pengemis itu, mereka melakukan itu bukan karena fisiknya, tapi karena cara berpikirnya. Betul. Karena pendidikannya mungkin tidak sampai ke sana, mereka beranggapan itulah yang bisa mereka kerjakan. Yang penting dapat duit, dapat makan, dapat beli apa yang mereka mau. Betul. Nah, tidak terpikir bagaimana mengangkat harkat martabat keluarga, bagaimana melanjutkan penjenjangan yang lebih tinggi. Nah, jadi itu salah satunya, Bu ya, upaya. Dan itu nanti kalau dalam pendidikan ada istilah kan diakui, disamakan atau apa ya istilahnya. Jadi tamat itu sama juga dengan tamat SMA yang di sekolah-sekolah umum. Betul, sama. Artinya mereka nanti akan punya ijazah juga. Punya ijazah juga. Oke. Dan mereka akan kalau memang anak-anak ini punya intelijensia bagus, mereka akan diarahkan nanti. Pak Sesuai dengan Prabowo bidang akan minatnya ya. betul. Apakah nanti akan di sekolah ikatan dinas, itu akan terus dikawal. Jadi ini pembentukan mental yang sangat bagus ya, karena sistemnya boarding. Jadi nanti ada pengasuhnya juga, bukan hanya tenaga pendidik, tapi ada tenaga pengasuhnya juga yang akan 24 jam. Makan semua, orang tua nggak perlu lagi repot. Itu dibayar negara semua. Itu sama negara semua. Oke. Untuk tahap pertama ini kota sudah menjaring 100 orang. Ya. Nanti sambil berjalannya waktu, Pak Wali Kota juga sudah menyiapkan lahan di daerah Bagan Pete. Ya. Seluas
5 hektar 5 sampai hektar 7 Mas hektar Wakil, ya. itu yang akan dijadikan sekolah rakyat. Kami dapat informasi Pak Wali Kota mengajukan proposal itu ke Betul. Jakarta Iya. untuk sekolah rakyat tadi. Betul. Insya Itu Allah sudah mudah-mudahan ada kemajuan ya progresnya itu ya. Iya, siap. Itu kapan dimulai Bu? Kalau untuk Tahun ajaran ini? kalau Disamakan? sekolahnya tahun ajaran ini Juni sudah mulai berjalan. Oke. Kita tinggal kekurangan ada sekitar 40 siswa lagi lagi. karena ada penambahan kuota. Awalnya kan Dari cuma 50 50 menjadi 100 itu. jadi 100. Nah, Oke. untuk sekolah rakyat untuk pembangunannya insya Allah mudah-mudahan mohon doanya ini kalau Kota Jambi bisa masuk, insya Allah masuk di pembangunan tahap kedua Yang untuk di bulan Juni. fisiknya sekolahnya ya. Bulan Juni sampai Agustus ini rencana pembangunan dari kementerian. Oke. PU, gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan lah Bu itu menjadi salah satu upaya untuk pembangunan karakter Betul. mental anak-anak muda ini. Siap. Nah ya seperti kita ini kan pasti akan ada batasannya. Nah yang kasihan nih yang tadi itu, apalagi yang dieksploitasi Pak ya. Pak Kasat, ada juga nih yang menjadi penasaran kita Pak. Yang menjadi beban itu tidak hanya anak-anak jalanan, kemudian lansia terlantar. Nah, yang susah ini kan Pak, yang mereka mencari pendapatan, pemasukan itu ya seperti dengan menjual diri, kemudian ya cantik, mungkin gagah. Nah itu juga menjadi bagian yang fenomena yang ada di Kota Jambi. Kalau yang itu sama juga enggak penanganannya dengan lansia terlantar atau anak-anak terlantar atau anak-anak pengemis tadi Pak? Tapi kayaknya mesti nunggu lagi nih Pak. Karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Baik Pak, ini giliran Pak Kasat ini selalu dipangkas dengan iklan nih. Karena beliau ini kesabarannya sudah diuji Bu. Di lapangan bukan main nih. Jadi ya pasti apalagi dalam rangka penertiban. Dicaci maki, ya diteriakin-teriakin. Saya yakin kesabaran sudah teruji. Oke Pak Kasat, boleh dikatakan inilah pelanggaran asusila atau melalui asusila dia melakukan pendapatan. Nah ini kan juga ada di Jambi dan kalau dulu kan sudah dibasmi lokalisasinya, tapi prakteknya masih ada. Nah ini gimana Pak? Terima kasih Bang Ari ya. Ya. Di Perda kita, Perda nomor 2 tahun 2014. Nah, itu sudah diatur tentang asusila. Oke. Nah, salah satu di pasal 2-nya ada larangan-larangan setiap orang itu dilarang menawarkan diri. Oke. Nah, Berarti pelakunya ya? Ya pelakunya. Oke, setiap orang Kemudian menawarkan diri. berkeliaran di jalan Oke. untuk melakukan pelacuran. Oke. Nah, kemudian yang ketiga memanggil. Nah, ini anunya. Metodenya ya memanggil. Pemesan. Memanggil pelacur. Oke. Ini juga masuk dalam hal yang dilarang dalam perda ini. Nah, kemudian dia melakukan pelacuran dan berhubungan dengan pelacur. Nah, ini sudah diatur dalam perda dan sanksinya juga sudah jelas. Nah, yang mengkhawatirkan lagi, terakhir kita operasi kemarin ya, nah, itu ada yang positif. HIV. Ngeri. Nah ini jangan main-main, ini sudah menyangkut kesehatan keluarga, anak-anak. Dan Jambi sudah banyak. Oke. Nah ini sama-sama lah kita. Kalau kami Satpol PP Uber sana bersini, modusnya banyak sekali. Kita kejar di komplek lokalisasi, mereka bergeser ke kos-kosan. Kita kejar kos-kosan, mereka bergeser ke hotel. Dan segala macam. Jadi memang kami tetap tidak berhenti. Kami tetap akan terus apa informasi kami kejar kemana-mana sekuat kami. Dan kami tidak akan pernah kendor kalau urusan itu. Mungkin karena tugas kami ini sangat akrab lah dengan mereka. Rasa dapat dari jauh. dan tugas kami memang melindungi masyarakat. Ya. Jangan sampai masyarakat ini menjadi korban yang tidak ngerti kan. Ya kasihan istri di rumah dan ada anak. Jangan gara-gara kelakuan pelacur kemudian
lelaki hidung belang lah yang Iya. yang membeli itu kan, Heeh. yang dikorbankan. Nah, dan Warga. data pengidap HIV itu banyak sudah di Kota Jambi. Jadi ini urusannya dengan eh, keluarga, kasihan. Jadi Betul. ya lakukanlah hubungan sesuai dengan yang sudah Dan kita tahu di HIV itu kan diamankan. sampai hari ini belum ada obat Belum penyembuhnya. ada obatnya. Betul, Pak. Kasihan. Jadi memang ini menjadi beban sama-sama. Jadi masyarakat kalau ada informasi laporkan ke kami. Siap. Baik itu di tempat ekslokalisasi, di hotel atau di rumah kos akan kami jangkau. Oke. Dan itu boleh dibilang hampir tiap minggu kita jangkau. Hampir tiap minggu kita jangkau. Cuma kami kan karena sudah tahu peredaran ini, kalau kita rutin malam minggu, sudah ketahuan malam minggu ini malam minggu sepi. Ya. Bergeser ke malam Sabtu. Senang. Nah, jadi kami menyesuaikan itu. Yang penting kami dapat informasi karena keterbatasan kami tidak mungkin kami menjangkau sampai ke Ya. sudut-sudut kota, pelosok-pelosok kota. Jadi informasi dari masyarakat itu juga sangat-sangat membantu. kami butuhkan, sangat membantu. Sekali lagi ini adalah untuk memberikan kenyamanan, Oke. kenyamanan bagi warga Kota Jambi. Jangan sampai rusak dikarenakan kegiatan-kegiatan Asusila. asusila seperti ini. Saya kira itu, Bang Ari. Oke. Bu, ini nggak tahu nih apakah memang perilaku atau memang bagian dari fenomena sosial ya. Itu kan sudah ada aplikasi juga. Kalau di Perda ini kan berkeliaran, udah nggak keliaran lagi. Mereka udah pakai aplikasi, janjian, nggak terdeteksi oleh siapapun. Nah ini gimana Bu? Apa memang teknologi sudah memang mereka gunakan? Ini kan pemanfaatan teknologi bagi siapapun kan nggak tahu nih, nggak ada batasan. Nah tapi kan dari aspek psikologis mereka mau melakukan itu, kemudian aspek sosial kehidupan mereka, baik yang memberikan layanan ataupun yang penerima layanan gitu Bu. Ya. Kita memandangnya bisa dari dua sisi, Pak. Ya. Dua sisi karena memang teknologi kita juga sudah begitu Oh, pesatnya canggih ya. betul. Itu sudah nggak bisa lagi kita mengelakkan. Untuk kita bersembunyi juga tidak bisa. Tapi satu sisi ada penurunan degradasi dari moral, Oke. ya, agama. Kita semua memang beragama, ya. Kita melakukan aktivitas, tetapi satu sisi ada yang hilang di situ, ya. Sehingga pada akhirnya ketika lonjakan teknologi itu begitu dahsyatnya, ya akhirnya kita terbawa, gitu. Oke. Karena aplikasi itu bukan cuma dimiliki. Fenomena tentang persoalan sosial ini udah sangat kompleks, Pak. Sekarang bukan hanya persoalan tentang laki sama perempuan. Ya, sejenis ya. Laki suka laki itu sudah sangat banyak di Kota Jambi. Oke. LSL. Ya. Nah, itu juga bukan hal yang kecil ya, gitu. Ya. Karena ketika laki lu suka laki, tetapi bukan dalam konteks mohon maaf ya, kita jadi bicara Iya. agak ini ya. Laki-laki dengan figur laki-laki yang sebenarnya, bukan melambai, bukan Ya, yang gagah, atletis gitu ya, yang bukan. maco gitu. Iya, bukan. Laki yang sudah juga punya istri. Gitu, rata-rata ya. seperti itu. Berarti Dan itu sudah memang juga menggunakan teknologi. Oke. Gitu. Kalau kita bilang kalau kita apa ya? Kita apakah memang faktor gen atau seperti apa, kan tidak. Ya. Itu kan faktor Iya. Psikis religi gitu. kita. Iya, religi. Pendekatan Betul. apa yang Dan itu kita berawal dari komunitas itu. Iya, betul. Betul. Gitu. Dan bisa dikatakan menular. Walaupun bukan menular secara penyakit ya. Perilaku itu menular. Ya. Gitu kan. Biasanya ada penyakit menular, sekarang ada perilaku menular. Perilaku menular. Kalau saya bisa katakan Oke. itu. Jadi kalau dulu cemas punya anak gadis. iya, Sekarang juga cemas punya anak bujang. anak bujang dan bapak bujang. Iya. Berarti itu fenomena kita Bu ya. yang Betul. ada sekarang. Oke Iya. Bu, karena Sehingga HIV kita tadi yang Pak Kasat sampaikan tinggi. tinggi juga. Bukan nggak tinggi kita. Gitu. Luar biasa. Belum judi online kita ya. Nah, belum judul lagi. Belum judul kita. Nah, Ya,
Betul. Judol, ujung-ujung pinjol. Betul. Ujung-ujung Game online. Game online. Tuh. Itu Pak. Jangan-jangan sampai ke tingkat bunuh diri lagi nanti Pak. Ya. Ujung-ujungnya. Oke, kena keterbatasan waktu juga, Pak Kasat, Bu Kadis. Mungkin ada juga fenomena yang kemarin lagi viral itu di Angso Duo. Ada premanisme, ada pedagang kaki lima, dan tentunya ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena sosial yang ada di Kota Jambi. Nah, mungkin sekaligus closing statement nih terkait dengan tema kita hari ini, apa saja sih yang harus dilakukan? Minimal pertama kita jangan cepat percaya yang kita lihat dan kita langsung menjadi dermawan. Itu satu. Yang kedua, apa sih yang harus dilakukan supaya jangan tercebur dengan anak jalanan, kemudian ya jangan sampai ada keluarga kita yang menjadi terlantar lah. Nah, mungkin dari Pak Kasat dulu lah. Yang Angso Duo ya. Ya, dua sekaligus closing statement. Kalau untuk yang pedagang pempek yang kejadian di Angso Duo, sebetulnya kalau untuk pedagangnya kita sudah ada Perda nomor 12 tahun 2016 dan Perwal nomor 30 tahun 2016. Jadi untuk penataan pemberdayaan pedagang kaki lima itu sudah dilimpahkan ke camat. Jadi silakan ke kecamatan untuk mengurus IUMK, izin usaha mikro kecil. Nanti Pak Camat menempatkan di mana untuk berjualan. Nah, itu bisa yang pakai lapak, bisa pakai sepeda, bisa pakai mobil, bisa. Dan itu terdata. Nah, kemudian kalau untuk Angso Duo ke dalam, nah itu karena ranahnya itu sudah kerjasama dengan PT Eraguna, ya kita tidak bisa masuk jauh ke dalam. Tapi kalau untuk aktivitas pedagangnya itu masih bisa kita sentuh, kita bina. Karena prinsipnya bukan penertiban, tapi kita sudah mengarah ke Perda kita itu mengarah ke pemberdayaan pedagang kaki lima. Nah, kemudian untuk kondisi kota saat ini memang tidak bisa kita pungkiri dengan kemajuan kota atau itu tumbuh hal-hal yang negatif seperti ya gangguan terantibum di masyarakat. Nah, ini adalah tugas pokoknya kami, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi kami butuh informasi, butuh support, dan butuh sama-sama kita untuk memajukan Kota Jambi ini, dan kita sama-sama menghilangkan, paling tidak meminimalisir gangguan terantibum di wilayah Kota Jambi. Dan kami tidak akan pernah bosan, 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, dan 30 hari sebulan. Itu akan kami tetap bergerak, kami tidak ada libur. Itu yang dapat kami sampaikan. Baik Pak. Sekali lagi kami terima kasih. Sama-sama. Ini sangat-sangat membantu kami dan mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Jambi. Oke, baik. Silakan Bu Kadis. Terima kasih Bang Desi. Kalau kita melihat fenomena yang ada, itu kalau saya melihat dari aspek sosialnya adalah keputusasaan. Keputusasaan hidup, sehingga tidak tahu lagi cari jalan keluarnya kemana. Artinya problema yang ada, ya tadi yang sudah kita bahas semua, itu kan bagian dari keputusasaan diri kita terhadap diri dan lingkungan. Tapi kembali lagi kita sebagai manusia kan, ya memang kita harus fight, harus bisa kembali lagi ke fitrahnya kita. Nah itu, nah bagian dari kita nggak bisa jalan keluar, nah itulah yang memang sebenarnya harus juga ini dari unsur terkecil, keluarga, masyarakat, RT, sampai ke proses yang paling besar Kota Jambi. Kita nggak bisa menutup mata, ya. Jadi memang kontrol sosial kita dengan problema yang ada, dan ini bukan problema yang ringan, itu juga harus dibarengin juga kontrol sosial yang kuat. Ini bisa kita katakan bahwa sudah mulai merenggang. Kontrol sosial kita sudah mulai merenggang. Betul. Terhadap anak pun kita kadang-kadang juga bisa lengah itu. Anak bermain, anak kemana.
Kalau kita melihat dari anak-anak jalanan, anak-anak pang bukan orang yang nggak mampu. Iya. Tapi ketika anak melepaskan diri dari keluarga, berarti ada sesuatu yang terjadi. Keluarganya. Jadi Oke. kami harapkan memang, ayo kita Kota Jambi, kita kembali tumbuhkanlah rasa Iya. peduli, rasa empati kita, kontrol sosial, nggak cuma bicara diri kita, tapi ini bicara dalam lingkup daerah yang lebih besar, sehingga kita bisa saling menjaga. Itu saja Mas, terima Oke, kasih. terima kasih Bu Kadis, Pak Kasat sudah bergabung di berdiskusi panjang, lebar, kemudian mendalam terkait dengan ya yang menjadi masalah di Kota Jambi, terutama terkait dengan anak-anak jalanan, lansia terlantar, termasuk juga penyakit masyarakat yang terkait dengan asusila. Dan tentunya ini masih menjadi PR bagi Kota Jambi khususnya. Dan saya yakin fenomena ini juga berkembang di daerah lain. Dan itu menyesuaikan dengan kondisinya daerahnya masing-masing. Terima kasih Ibu, Bapak sudah bergabung dan selamat beraktivitas, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan tema yang mungkin yang lebih menarik lagi. Oke, pemirsa, Kota Jambi ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yang kita bahas tadi itu baru sebagian kecil, dan tentunya ini akan menjadi pekerjaan yang terus dilakukan, dan bahkan Pak Kasat tadi menyampaikan siap 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari 1 bulan untuk memerangi ini, untuk membantu masyarakat. Yang penting apapun urusannya nyaman di Kota Jambi. Dinas Sosial juga sudah memberikan garansi siap menindaklanjuti terkait dengan ya persoalan-persoalan sosial, karena memang ini tidak lepas dari kewajiban secara kewenangan yang diberikan oleh negara, tetapi juga di sini yang paling penting adalah peran serta masyarakat. Kedua pihak ini tadi menyampaikan betul, nggak bisa apa-apa kami kalau nggak ada masyarakat. Jadi pemirsa, peran kita bersama juga sangat membantu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi dibahas bersama kita. Terima kasih telah bersama Orasi Semua Bisa Bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.